rakaat, walaupun tidak duha dan sholat baik, maka ka'ajri umrah, ka'ajri hajjah wa umrah, bagaikan haji dan umrah nilainya. Makanya saya kalau setelah sholat subuh langsung pulang, karena nilai haji dan umrah tidak dapat, apalagi kalau langsung tidur. Nah, itu kita selama bulan Ramadan bisa setiap hari. Kalau di luar Ramadan mungkin banyak kesempatan. Kalau di bulan Ramadan kan kuliah subuhnya tiap hari. Bagus. Kuliah subuh sampai terbit matahari. Seperti katanya namanya dua kultum. Tapi saya tidak akan 7 menit. Terserah mau bubar atau tidak. Karena ingin meraih nilai haji dan umroh. Tapi ada tata tertibnya salat jemaah. Kalau masuk masjid untuk sholat subuh dan sudah terbit fajar, la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali sujud, maksudnya 2 rakaat. Cukup kalau datang ke masjid sudah terbit fajar 2 rakaat saja, tidak usah banyak. Bagaimana 2 rakaatnya, panjang enggak? Kata Siti Aisyah 57 Hijriah, saya menyangka Rasulullah SAW itu karena yusolli ba'dal fajri sangat ringan, sehingga saya menyangka apakah Rasulullah baca Fatihah atau tidak. Saking ringannya tidak. Jadi begitu sampai datang ke masjid, apabila sudah terbit fajar, kita sholat 2 rakaat, kemudian iqamah. Dan itu tata tertibnya. Setelah itu, setelah sholat subuh berjamaah, maka dilanjutkan zikir kepada Allah, yaitu Tirmidzi. Lahir 209, wafat 279. Kalau sampai terbit matahari, maka ka'ajri hajjah wa umrah, akan bernilai haji dan umrah. Baik, jamaah rahimakumullah, judul kita hari ini adalah dahsyatnya penghancur iman dan akhlak. Tentu banyak sekali penghancur iman dan akhlak itu. Tapi yang saya bahas hari ini cukup 2 macam saja, yaitu faktor ekstern, intern dan ekstern yang menghancurkan iman dan akhlak itu. Karena kita tahu bahwa yang menghalangi iman atau yang menghancurkan iman dan akhlak itu telah terjadi dari zaman dahulu kala. Sejak zaman Rasulullah SAW, ada kelompok munafik, ada kelompok kafir, sampai perang kan, ada kelompok yang memerangi Rasul juga, ada kelompok jahiliyah, ada kelompok Yahudi, ada kelompok Nasrani, bahkan sampai bersekutu menghancurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah sejak dahulu sudah ada, dan itu ternyata semakin lama semakin berkembang. Apalagi sekarang zaman teknologi, kejahatan untuk menghancurkan iman dulu kelihatan. Kalau zaman Rasul, zaman para sahabat atau tabi'in atau atba tabi'in, tabi'ul atba, kelihatan yang menghancurkan itu. Kalau sekarang mah nggak kelihatan, banyak yang nggak kelihatan walaupun masih banyak. Banyak yang tidak kelihatan karena itu bisa masuk saku sorangan, masuk saku masing-masing melalui HP. Jadi semakin banyak, semakin
canggih ilmu pengetahuan dan teknologi, akan semakin banyak tantangan. Tentu saja tergantung kepada kita yang menyikapinya, yang memanfaatkannya. Apakah kita oleh teknologi, oleh kemajuan ilmu, atau kita yang mempengaruhi mereka, yang mempengaruhi kemajuan ilmu dan teknologi itu. Itu tentu saja tergantung kepada keimanan kita itu sendiri, ataupun juga tantangannya atau juga penggunaannya. Tadi saya katakan ada faktor intern, yaitu yang ada di dalam diri sendiri. Yang faktor intern yang ada di dalam diri sendiri, umpamanya ya kebodohannya itu sendiri. Dalam bidang teknologi, bodoh teknologi gaptek bisa dikuasai oleh teknologi atau oleh ilmu pengetahuan karena kebodohan, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang baik, yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang mafsadat. Sampai-sampai dikemukakan juga oleh orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Faktor teknologi zaman itu, masyarakat Bani Israel melihat ada yang menyembah Tuhan yang dibikin oleh mereka sendiri. Maka dia mengajukan kepada Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Coba tuh bikin Tuhan bagi kita juga, kan mereka tuh punya Tuhan masing-masing. Karena melihat kemajuan pada saat itu, membikin Tuhan, bikinkan untuk kami alihah Tuhan-Tuhan. Karena apa? Karena kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian bodoh. Kalau orang bodoh mah melihat Tuhan dibikin hayang nurutan, melihat perbuatan kemusyrikan hayang nurutan, melihat kemajuan itu, kemajuan ini ingin ikut-ikutan karena tidak bisa memilih, tidak bisa memilah. Itu tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 138. Jadi karena kebodohan itu bisa merusak iman dan akhlak. Kebodohan sehingga dia tidak bisa membedakan antara hak dan batil, sehingga setiap yang dilihat dia akan ikuti. Kemudian yang kedua ya tentu saja karena itu sendiri mungkin dia tahu kebenaran, tapi tidak mengetahui bagaimana caranya, atau karena terpengaruh oleh kelalaian itu sendiri. Dan dikemukakan juga oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 92, wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lalai atau lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dari ayat-ayat Allah. Mereka tidak sadar, tahu kebenaran, tapi dari kebenarannya itu terlalaikan. Makanya kata Imam Ghazali itu kan manusia itu ada kelompok yang yadri, fa innahu yadri, annahu la yadri. Ada kelompok yang tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ada kelompok yang tahu juga yadri, fa innahu yadri. Orang itu tahu bahwa dirinya tahu. Ada juga orang itu la yadri, fa innahu la yadri, innahu la yadri. Ada orang itu tidak tahu, tapi dirinya juga tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Padahal dia tidak tahu memang, tapi tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Maka yang begitu itu al-jahilun, orang-orang jahil. Kalau yang tadi yadri, tapi la yadri annahu yadri. Dia tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Nah, itu adalah orang yang lalai. Dan itu juga bisa rusak imannya, bisa rusak akhlaknya. Dan juga dikemukakan di dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirah
hum ghafilun, karena mungkin keterpesonaan oleh dunia sehingga lalai untuk kehidupan akhirat. Jadi karena terlalu sibuk oleh kehidupan dunia, oleh kepentingan dunia, sehingga urusan akhirat dia lalai. Dia tidak sadar bahwa dirinya akan mati. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena kesengajaan aja berpaling dari kebenaran, walaupun dia tidak tahu. Sebagaimana firman Allah surat As-Sajdah ayat 22, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih dolim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Ini ada kesengajaan berpaling, walaupun dia sudah cerdas, sudah pintar, karena pengaruhnya tentu saja ada pengaruh yang luar. Makanya kan sekarang banyak kok dulunya ketika dia sedang tidak punya apa-apa, dia itu beribadahnya jujur, kemudian menjaga amanah, tapi begitu memegang jabatan, kedudukan, maka dia sengaja berpaling dari kebenaran. Bahkan kesalahan itu didalili, ya, dijustifikasi, bisa oleh Quran, bisa oleh hadis, bisa oleh undang-undang yang ada, karena ingin berpaling dari kebenaran yang sebenarnya dia tahu bahwa ini salah, tapi karena kepengaruhan mungkin berbagai hal sehingga dia berpaling dari kebenaran itu. Itu antara lain, ya, 3 penyebab intern yang merusak keimanan dan merusak akhlak ke manusia. Sekarang kita lihat eksternalnya dari luar. Tentu saja yang pertama godaan setan. Tapi kan kita tahu bahwa setan itu ada yang bersifat jin atau makhluk halus, ada yang bersifat manusia atau yang terdiri dari manusia, yaitu makhluk kasar. Sayatinul ins, sayatinul jin, wal ins. Setan itu ada setan jin, ada setan manusia. Makanya minal jinnati wan nas. Dan ternyata setan itu baik makhluk halus maupun makhluk kasar tidak diketahui orang-orang atau sifat-sifatnya, tidak diketahui bahwa itu setan. Padahal itu mempengaruhi kita. Padahal kan Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan syahrul mubarak," apabila bulan Ramadan tiba, maka datang bulan barokah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah barokah. Dan karena bulan barokah itu, pertama sebabnya karena dipadukan ibadah saum, dan juga karena ada Lailatul Qadar, karena ada zakat fitri, maka barokah. Nah, dengan barokah itu, maka futihat abwaabul jannah, dibuka pintu surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi futihat abwaabul sama, yang diriwayatkan oleh Muslim, lahir 206 wafat 261. Tapi maknanya sama, ya. Itu dibukakan pintu surga, pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sufidat abwabun nar, atau juga abwabul jahim, redaksinya macam-macam, pintu neraka atau pintu jahanam. Nah, kemudian wagulikot asyayatin, ada gulikot, ada tuglaku, tuh macam-macam redaksi. Di brogol atau di ikat setan. Tapi kan di situ setan bulan Ramadan
Tapi kunaon ada yang tergoda. Tuh jawabannya macam-macam. Pertama karena sufidat, karena gulikot, abu-abu jahanam juga sufidat, setan itu dibrogolnya oleh siapa? Oleh Allah atau oleh manusia atau oleh siapapun, karena di situ majhul, jadi bisa terjadi tidak langsung dibrogol. Jadi setan ada, jadi tergantung kepada manusia sendiri. Makanya godaan setan akan tetap ada walaupun di bulan Ramadan itu berjalan. Bisa godaan setan manusia, bisa godaan harta, bisa godaan tahta. Itu bukan main itu. Sesama manusia ataupun juga cinta. Tapi kan kalau laki-laki biasanya katanya mengorbankan harta karena cinta. Tapi karena wanita katanya mengorbankan cinta karena harta. Itu macam-macam ya. Jadi ada wanita itu rela berkorban cinta karena harta. Ada juga kalau laki-laki mengorbankan harta karena cinta. Godaan setan. Dan itu di bulan Ramadan tetap ada kalau tidak mendapat barokah. Tapi kalau sudah mendapat barokah dari Allah, ya itu dengan baik saumnya, dengan imannya diteguhkan, ibadat-ibadat yang lain ditingkatkan, maka tentu saja akan diperoleh. Tapi kalau tidak ada usaha manusia itu sendiri, dan manusianya bisa jadi setan. Hanya di dalam surat Fatir ayat 6 ditandaskan inna syaitana lakum aduwwun. Ingat, setan itu musuh. Engkau tahu setan itu musuh, tapi di deketan wae. Dan itu oleh Quran dibocorkan itu. Gerakan-gerakan setan itu dibocorkan kepada kita bagaimana perbuatan setan, dan juga diterangkan bagaimana cara mengatasinya. Tapi osok godaan setan. Jadi godaan setan itu sebetulnya bukan canggihnya setan ya, karena dirinya manusia. Makanya ketika Nabi Adam tergoda setannya melalui istrinya sehingga makan buah yang dilarang di dalam surga, maka ketika sudah diusir dari surga, dia menyebut Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfirlana lanakunanna minal khasirin. Dolamna anfusana, aku telah menzalimi diri sendiri. Ulah nyalahkeun setan kalau tergoda teh diri sendiri. Dolamna anfusana. Karena setan mah udah bijakan, udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala juga menggoda dan musuh, terus dijauhi. Kemudian yang kedua, karena dunia terlalu mempesona. Apalagi sekarang ini, dunia itu sangat mempesona, jabatan sangat mempesona, sehingga merubah iman gara-gara jabatan, gara-gara dunia. Ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahmun. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia itu la'ibun walahmun. Ada permainan, ada sunda gurau, ada zinatun keindahan, ada batafakhur baina kebanggaan, wa takasur minal amwal wal aulad, kebanggaan, kemegah-megahan dengan anak, dengan harta. Kama saligoisin ajabal kufar, seperti hujan mempesonakan para petani. Nabatuhu summa yahiju karban sparran summa yakunu, dan seterusnya di dalam surat Al-Hadid ayat. Memang dunia itu diciptakan. Jadi kalau kita tergoda oleh dunia, bukan dunianya yang salah. Karena tergoda. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dikemukakan bahwa dunia itu mata'ul ghurur. Ada kesenangan tapi ada penuh penipuan. Diketahui bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan, memang laib dan juga lahwun, ya, serta perhiasan bermegah-megahan. Oleh karena itu jangan sampai tergoda oleh dunia.
Kemudian ke yang ketiga ya adalah karena teman. Banyak teman juga, teman bergaul itu juga menggoda atau menghancurkan iman. Dan Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad 2441 dari Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalitu wa qala mu'ammal may yukhalil. Orang itu bersama temannya dan orang itu sinkron dengan kepercayaan teman dekat. Biasanya karena teman, jadi dia ingin sinkronisasi dengan teman, ingin bergaul secara baik. Maka falyandur ahadukum man yukhalitu. Orang menilai orang itu bisa lihat dengan temannya. Itu saling mempengaruhi. Makanya walaupun prinsip asalnya A, tapi karena sekarang berteman dengan C, sehingga apa yang diprogramkan sebelumnya itu diubah. Nah, itu adalah karena pertemanan, karena pergaulan. Ya. Kemudian juga itu karena media massa, tentu saja. Karena media massa juga itu sangat berpengaruh. Apalagi sekarang ini kan mudah orang itu menyampaikan pendapatnya lewat media massa. Bahkan ada yang sering sharing tanpa saring, ya. Jadi apapun yang didapat dia kirimkan kepada yang lain, padahal tidak tahu hadisnya itu sahih atau dhaif. Bahkan ada palsu, tapi tetap dikembangkan. Padahal Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i katiban ayuhaddisa bikulli ma sami'a. Itu cukup bohong orang itu yang kalau apapun yang diterima langsung dia sampaikan. Apapun yang kiriman orang lain langsung dikirimkan, disebarkan. Sehingga apalagi bulan Ramadan ini kan banyak hadis-hadis yang tersebar di mana-mana lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat segala macam. Dan itu disebarkan demikian mudah dan itu akan berpengaruh. Ya akan doib oke hadis, ya memang ada yang alasan seperti itu. Tapi yang jelas tidak semua bahkan rata-rata hadis doib itu bisa menyesatkan. Ya salah satu contoh saja, pamannya Ramadan itu awaluha rahmatun, ausatuha magfirah, akhiruha itqun minan nar. Itu kan seperti benar, padahal kan itu hadis maudhu ya. Seperti benar, padahal itu kan bertentangan dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih yang diriwayatkan oleh maupun oleh Muslim, bulan Ramadan itu sejak awal, sejak tanggal 1 sampai terakhir, ada di dalam bulan Ramadan itu rahmat, magfirah, dan itqun minan nar. Tapi kalau dibagi 3 kan mun awal pertama itu magfirah teh dan itqun minan nar. Tapi kalau di dalam hadis mah semua dari awal sampai akhir itu ada rahmat, ada magfirah, ada itqun minan nar. Jadi kadang-kadang tidak menyesatkan, tapi justru itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Kemudian yang terakhir sampai 5:30 saya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bayyanu an tusibu qauman jahalah fatusbihu ala ma fa'altum. Itu kita harus hati-hati mengecek informasi, karena informasi itu membawa kita bisa kepada kesesatan. Maka dari tantangan tersebut ada 9 solusi. Yang pertama, jangan jadi orang bodoh. Kita harus semakin cerdas. Kita kaji Al-Quran dan Sunnah. Ya pagi di Baitur Rahim ini. Kedua, disiplin. Jangan lalai. Kemudian yang ketiga, jangan berpaling dari kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat, jangan menyalahkan setan. Karena setan itu selalu menggoda kita. Kemudian jangan terlalu terpesona oleh dunia.
Jadikan dunia itu alat hidup, bukan tujuan. Keenam, teman bergaul harus baik, karena itu saling mempengaruhi. Ketujuh, jangan terlalu percaya kepada media, harus rajin mengecek. Kemudian yang kedelapan, cek semua informasi, jangan terlalu percaya tanpa cek. Kata bayan. Kemudian 9, tingkatkan ilmu dan teknologi supaya jangan ilmu dan teknologi menguasai kita, tapi kita menguasai itu semua. Demikianlah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.